Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Penristek atas kesempatan buat aku buat sharing materi tentang Adobe Illustrator. Di sini aku udah, oh ya, perkenalin nama aku Raffi Afuza dari angkatan 2020. Di sini aku udah buka file Adobe Illustrator-nya. Ini aku pakai kertas A3. Nah, yang pertama-tama aku pengen kenalin ke kalian tuh tentang format apa namanya kayak palet palet di AI itu ada di pojok kanan atas nih Essential Classic. Aku makanya Essential Classic. Tapi kalian bisa pakai sesuai kebutuhan. Misalnya kalian pengen pakai buat tipografi atau buat bikin novel, kalian tinggal ganti setelannya ke typography. Nanti berubah tuh semuanya formatnya. Jadi apapun yang kalian butuhin buat typography itu bakal keluar kayak teks, layer-layer teks segala macam semua ada. Terus kalian kalau mau pakai buat website juga bisa nih. Tuh, ntar ada linksnya, ada variabelnya, ada actionnya yang bisa dipakai buat website-website. Tapi biasa sih yang standar nih aku pakai yang Essential Classic. Kenapa? Hmm, karena lengkap aja sih menurut aku. Udah paletnya udah lengkap. Tapi kalau misalnya kita mau nambahin, bisa nggak? Bisa banget. Essential Classic ini kita nambahin typography misalnya. Kita pilih di Windows, apa nih yang kita mau tambahin? Misal, uh, appearance-nya kita tambahin, terus bakal keluar di sini. Terus kita tambahin apa nih? Action-nya. Nah, bakal keluar juga. Kita bisa masukin ke dalam sini. Nah, cuman ya action ini nggak terlalu penting ya. Aku nggak terlalu butuh juga action jadi aku nggak pakai. Intinya dasarnya sih kalau mau belajar ya di Essential Classic aja sih. Nah, udah nih. Gimana sih cara zoom in zoom out di Adobe? Zoom in zoom out itu pakai Alt Alt minus Control minus. Kalau misalnya mau zoom out, Control plus. Nah, oke. Terus kalau misalnya naik turun kan pakai kursor biasa ya. Kalau misalnya mau ke kanan kiri kan biasanya eh, makainya ginian ya, kayak pengarah gitu. Cuman aku kan di laptop nih, lebih enak jadi kanan kirinya pakai mousepad. Mousepad zoom in zoom out itu bisa berfungsi sebagai kanan kirinya pad apa ya namanya kursor kanan kirinya kursor. Nah itu sih yang dasar-dasar cara ngendaliinnya. Terus masuk ke artboard. Ini namanya artboard nih. Kotak putih ini artboard. Artboard tuh kayak kanvasnya lah istilahnya. Di sini di paling bawah ada settingan artboard. Naikin dulu ntar. Settingan artboard. Jadi di dalam satu file kita bisa buat banyak artboard. Caranya tinggal klik plus aja. Plus artboard jadi dua artboard. Plus artboard tiga artboard. Nah, terus kalau mau artboardnya beda-beda, bisa nggak? Jawabannya bisa. Kita pilih ke artboard yang ini, yang ada di kiri, artboard tool. Tinggal kita pencet. Nah, ini fungsi buat ngedit artboard. Jadi misalnya kalian mau buat poster dan apa namanya ID card secara bersamaan. Ya udah, yang buat poster misalnya A3, yang ini dua. Terus yang artboard 3 kita mau jadiin ID card. Ya udah tinggal dikecilin aja. Nah, terus bisa diatur juga artboard 2-nya mau buat apa. Biasa desain grafis kan kayak multitasking gitu ya. Buat poster sekaligus apa ID card sekaligus logo itu kayak gini. Terus bisa pindah-pindah. Nah, ada juga fitur copy. Jadi nggak usah nambah artboard di sini tapi kita bisa copy. Copy dengan cara
pencet shift, shift deh. Pencet alt. Alt nih artinya copy nih, ada dua kursor. Alt terus kita pindahin. Oke. Nah, ini otomatis sudah ke copy. Dan kalian bisa mainin lah pokoknya artboard ini. Aku undo dulu ya. Undo pencet Ctrl Z. Oke. Kita pakai satu dulu deh biar nggak bingung. Selanjutnya aku mau bahas tentang grid. Kayak lebih enak kan kalau misalnya kita ngedesain tuh pakai garis bantu ya. Kita bisa buat garis bantunya pakai rules. Jadi kita pilih view, terus rulesnya kita nyalain show rules. Nah, di rules ini kita langsung bisa buat grid. Kayak kita tinggal tarik, otomatis bisa jadi grid. Nah, gitu ya. Grid ini bentuknya kayak objek, kayak bisa digeser-geser. Tapi ini ke lock ya. Kalau mau unlock ya tinggal ini aja sih. Guides-nya unlock. Nah, namanya guides deng, bukan grid. Ini guides. Guide. Nah, kelemahan AI ini nggak bisa kayak diukur, benar-benar diukur gitu. Kita mau misalnya 5 cm, tapi kayak nggak ada titik poinnya gitu. 10 cm juga nggak ada titik poinnya. Biasanya sih aku pakai bantuan eh ini rectangle buat ngukurnya. Misal aku mau buat border, jadi aku buat rectangle dulu, aku klik double klik nih, terus aku buat border ukurannya misalnya 3 kali 3, 3 cm lah di ujung-ujungnya. Nah, bordernya aku udah jadi, eh kotaknya aku udah jadi, ditaruh di ujung. Oke. Habis ditaruh di ujung, gridnya baru nyesuaiin, guide-nya baru nyesuaiin. Nah, ini hapus saja guide yang ini. Kalau kurang tinggal tambahin aja lagi. Oke. Dan ini kalau nggak pakai, dihapus aja. Oke. Nah, udah jadi nih kita guide-nya. Terus kalau kita mau desain, biar guide-nya nggak keambil-ambil, ini kan keambil-ambil ya. Kita locknya di view, guides, lock guides. Kita udah siap nih buat desain, udah ada guide-nya. Terus kalau mau istilahnya hide dulu guides-nya, kita bisa pakai kontrol titik koma. Itu buat nge-hide. Nanti kalau mau munculin lagi, kontrol titik koma lagi. Itu basicnya. Terus mulai perkenalan kali ya, kenalan dengan tools-tools yang ada di sini nih. Pertama aku mau jelasin nih, yang paling mencolok nih, namanya ada fill sama stroke. Fill sama stroke. Itu gunanya buat, kalau misalnya kita buat bangun nih, kotak. Otomatis kotak ini mempunyai fill dan stroke. Fill itu adalah isi, stroke itu adalah garis batas. Ini bisa dikosongin garis batasnya atau nggak punya batas. Biasanya aku pasti pakai sih stroke-nya. Stroke-nya aku misalnya pakai warna hijau. Nah, sini kecil banget ya. Tapi ada nih, tuh ujungnya ada hijau. Ujung stroke-nya ada hijau. Terus fill-nya biru. Mau edit stroke-nya gimana? Tinggal ke kolom stroke di sini, di sebelah kanan. Kita edit aja. Ambil objeknya, edit nih. Mau sebesar apa stroke-nya, atau mau dikecilin juga bisa. Terus nggak cuma ngedit besar kecilnya, tapi juga ada ngedit stylenya. Yang pertama ada style apa?
simetris gitu ya, ada corner-corner gini. Terus bisa juga kita ubah stylenya jadi sirkular. Jadi ujungnya itu nggak kaku. Nah, bagus kan? Terus ada juga style yang kayak gini, yang kayak motong di ujung gitu. Terus juga ini ada pilihan stroke yang mau di tengah-tengah atau stroke yang mau di dalam atau di luar. Itu macam-macam. Pokoknya kalau mau ganti-ganti stroke di kolom yang ini. Terus kita berpindah ke yang lainnya. BTW, aku buka file baru dulu ya. Soalnya aku udah siapin file AI. Nah, pertama-tama aku mau jelasin tentang selection tool. Selection tool itu ibarat kata eh, apa ya? Kursor utama yang berfungsi buat pindah-pindahin dan pokoknya buat nata lah. Ada juga selection tool yang putih, namanya direct selection tool. Direct selection tool itu gunanya buat ngedit. Bisa juga sih buat pindah-pindahin, tapi lebih ke konsentrasinya buat ngedit. Terus yang ketiga ada pen tool. Pen tool ya buat pen aja kayak buat garis-garis gitu. Terus ada yang namanya sampingnya. Oh ya BTW kalau misalnya kalian habis gunain sesuatu, misalnya habis ngepen nih, kalian mau close itu tinggal pencet V aja. V itu artinya eh, selection tool. Jadi balik ke tools mouse utama. Habis buat kotak itu langsung ke V. Nah, itu ya. Terus apa sih fungsi pen tool? Fungsi pen tool biasanya sih aku pakai buat nge-tracing. Daripada membuat garis-garis, aku lebih ke tracing sih. Aku biasa nge-tracing objek-objek yang ibarat kata aku pengen punya lisensi sendiri atas objek tersebut gitu. Jadi aku nge-tracing, ini misalnya aku ada contoh tupai. Aku tracingnya berdasarkan titik poin dulu. Ini aku matiin dulu deh. Filenya aku matiin biar enak. Ini cara cepat aku ya buat nge-trace. Jadi aku pilih titik poinnya dulu, baru aku edit. Oke, titik poinnya udah nih. Aku edit pakai yang ini nih, curve, eh, curvature tools. Kita tinggal tarik garis aja. Nah, buat ujung di sini kan kayak kaku ya. Ibarat kata kayak kalau kita buat desain kayak gini, ujung ini bakal misah gitu. Karena objeknya yang terpisah gitu. Satu garis ini, satu garis ini. Cara gabunginnya gimana? Tinggal double klik aja. Nah, otomatis bakal kayak nyambung gitu objeknya. Paham ya? Jadi kita ulangin, kita buat serapi mungkin lah ya. Kita pencet double klik. Oke. Kita bisa nambahin titik-titik di sini. Nah,
Oke, sebentar lagi. Nah, aku buat cepat aja lah ya. Ini, sini. Jadi nggak rapi-rapi banget. Sorry. Kayak ginilah ceritanya. Nah, gambarnya udah aku nggak pakai. Oh ya, kelebihan Adobe Illustrator tuh gambarnya tuh bisa dikeluarin sampai luar ini. Nah, jadi kalau misalnya kita mau nyimpen-nyimpen di luar artboard juga bisa. Nah, kita udah punya di sini nih tupai. Kita bisa edit. Ini kan tupainya ujung-ujungnya kayak lancip gitu. Kita buat yang animasi banget. Kita buatnya pakai round join, di stroke round join. Nah, kan jadi rapi ya. Habis itu diwarnain, fillnya diwarnain, pencet fill, terus ambil colornya. Terus kalau stroke yang mau diwarnain, pencet stroke, ambil colornya. Nah, bagus kan? Kalau mau edit-edit lagi ya tinggal pakai ini nih, pen tool yang ada garisnya. Kita mau ngedit-ngedit, misalnya punya kupingnya kayak gini nih. Terus ekornya jadi sayap. Pokoknya sekreatif mungkin aja sih. Nah, kita punya objek baru. Biasanya sih kalau di arsitektur, kita buat objek-objeknya tuh yang kayak analisis gitu, bentuknya analisis. Misalnya kayak kita buat daun, kita buat nih analisis lingkungan, bisa buat daun. Sorry, sorry. Hmm, so, itu ya. Kalau mau copy ya biasa, Ctrl C, Ctrl V. Ada juga namanya copy in place. Copy in place tuh artinya copy di tempat yang sama. Misalnya ini daun nih. Aku mau copy, pencet Ctrl C, Ctrl Shift V. Nah, itu daunnya itu di tempat yang sama, kayak numpuk daun yang sebelumnya. Dan nanti bakal berguna banget deh. Ntar aku jelasin. Udah sih, kalau pentul udah paling aku gunain segitu-segitu aja. Nggak yang advance banget. Terus, ini, rectangle, kotak. Nah, kalau misalnya di tools itu ada ujungnya ada segitiga kecil, artinya tools itu punya cabang. Cabangnya tuh kita tinggal pencet kanan mouse. Nah, ini bisa buat lingkaran, bisa buat poligon, bisa buat star, buat lingkaran ya tinggal ini. Nah, kan lingkarannya tuh bebas gitu ya, nggak simetris. Cara biar simetris itu pencet shift. Jadi buat lingkarannya tuh sambil pencet shift. Nah, otomatis lingkarannya bakal lingkaran sempurna dengan skala tis. Begitupun juga garis pentul. Nah, garis pentul kan eh, sifatnya nggak lurus gitu ya. Kalau kita pencet shift, otomatis bakal lurus. Terus mau ke bawah, pencet shift, otomatis bakal lurus. Terus sih. Terus tadi ada apa nih? Polygon tuh. Polygon tuh itu membuat poligon. Ini kan awalnya tuh segi 6, tapi kita bisa ubah juga segi 6. Kita ubahnya dengan cara kita eh, select nih poligonnya, kita mainin, terus kita klik eh, plus. Plus itu maksudnya kursor maju, kursor atas lah. Kursor atas buat nambahin sisi dan kursor bawah itu buat buat ngurangin sisi. Nah, nah itu yang basic ya. Terus ada nih sesuatu yang aku suka, yaitu mainin corner. Aku jelasin sampingnya ya. Mainin corner biasanya aku base-nya sih rectangle. Aku ukur dulu deh. Double klik.
rectangle, double klik, or misal 2 kali 2. Nah, yang lama hapus saja. Ini kopinya tinggal pencet Alt juga ya. Alt, copy, Alt, copy, Alt, copy. Kalau kopinya lurus, tadi pakai Alt, pakai Shift juga. Nah, terus kalau mau skalain, yang tarik aja semuanya terus pakai Shift buat skalain. Mainin corner tuh gimana sih? Kita mainin corner itu harus pakai apa namanya direction selection tool atau tools yang putih dah pokoknya. Selection tool yang putih. Caranya gimana? Di ujung ini kan otomatis ada sudut-sudut, ada lingkaran di sudut-sudut ini. Nah, kalian bisa mainin dengan cara tarik tarik garis. Nah, kalau mau ngambil satu aja, pencet satu, ntar jadi hitam, terus tarik garis. Terus yang kedua, misal aku mau pencet dua, satu, tambahinnya pakai shift, shift, pencet lagi, tarik. Terus tambahin tiga misalnya, klik, pencet shift, klik, pencet shift, klik, eh, klik, pencet shift, klik, pencet shift, klik, ditarik. Ya, pun semuanya ya pencet semuanya aja. Nah, ini biasanya bagus buat desain grafis di portofolio, bener nggak? Bener lah ya. Banyak yang buat buat feeds Instagram, organisasi juga banyak yang buat bentuk-bentuk kayak gini. Terus pilihannya ada apa lagi sih? Pilihannya ada yang kayak inverse-nya lengkung. Berarti lengkung ke dalam. Itu gimana sih caranya? Caranya kita klik terus pakai klik, maaf maaf, kok susah ya? Kita pakai Alt seret. Ctrl Alt. Nah, pencetnya Ctrl Alt pencet. Nah, otomatis bakal kayak gini. Tekan, tekan satu aja, Ctrl Alt pencet sampai jadi hitam dulu ya, sorry. Eh, Hitam, Ctrl Alt pencet. Kok semuanya ya? Oh, tadi aku salah nih, aku pakai yang hitam kursornya. Pantasan nggak bisa. Harusnya pakai yang putih. Ctrl Alt. Nanti deh kita skip dulu. Ini rada nge-lag gitu. Selanjutnya cara buat pattern. Ini juga sering dipakai buat background portofolio ya, pattern. Itu gimana caranya kita buat satu objek misalnya lingkaran. Kita ambil lingkarannya dulu. Terus
ke objek, terus pattern, make. Oke. Nah, kita nih bisa dipilih patternnya mau kayak gimana. Mau break by row, break by column, hex, hex by row, grid. Grid itu yang biasa. Terus ukurannya juga bisa diatur. Jarak lah jaraknya. 2 cm, 2 cm misalnya. Nah, habis itu klik enter. Atau di close lah. Di close. Nah, kita udah punya pattern. Gimana sih cara eh, keluarin patternnya? Itu bisa kita buat areanya dulu. Nih kita hapus dulu. Kita buat areanya pakai ini rectangle. Terus di swatch swatch ini ada pattern yang udah kita buat. Kita udah buat pattern ini. Sorry. Nah, terus kalau mau ngedit patternnya tinggal di naik turunin ya. Ini tadi aku buat patternnya terlalu gede jadi jelek. Oke. Terus kalau mau panjangin patternnya pakai shift. Biasa sih aku buat gitu. Terus apa lagi ya yang biasa aku pakai? Masking ini nih buat tampilan keluar-keluar. Ini sebenarnya lagi ngetren juga sih ya. Kayak buat eh, pamflet tapi narasumbernya tuh kayak keluar dari objek. Ini aku udah pakai foto aku lah ya buat contoh. Kita taruh sini. Tuh nge-lag lagi. Bentar ya. Hmm. Hmm. Kita udah punya foto aku. Pertama kita buat eh, bentuknya dulu. Ellipse tool. Lingkarannya dulu. Misal segini. Isinya kita ubah kuning lah. Kuning. Dan aku mau buat badan aku itu keluar dari lingkaran. Misalkan keluar. Oh iya, BTW. Buat mindahin objek dari belakang ke depan itu kayak Canva ya. Bisa pakai kontrol. Apa namanya? Kurung kurung lancip. Kurung lancip turun buat ke bawahin. Kurung lancip eh, yang naik buat ke atasin. Nah, misal foto aku lebih gede lah segini. Nah, hal yang pertama kita lakuin itu nge-crop dulu fotonya nih, biar enak gitu dieditnya. Kita crop dulu, seginilah kira-kira. Nah, yang kedua yang harus dilakuin itu copy lingkarannya pakai copy in place. Ctrl C, Ctrl Shift V. Terus masking antara eh, lingkaran yang depan sama foto aku. Maskingnya caranya gimana? Caranya tinggal pencet lingkarannya sama fotonya. Terus klik kursor kanan, make clipping mask. Sorry. Lingkaran itu harus diedit ya. Kayak harus diperbarui dulu biar kepalanya keluar. Nah, ini lingkaran yang depan harus kayak gini, yang belakang biarin. Set objeknya, terus make clipping mask. Oke, bagus kan? Ini juga bisa buat apa ya? Objek-objek, objek-objek lah pokoknya. Mau analisis di portofolio bisa. Misal kita mau analisis kepadatan kota gitu ya. Kita buat gedung-gedung di sini.
Gedung-gedungnya warna hijau. Nah, contoh aja lah ya ini contoh kasarnya gedung-gedung. Cuman kita mau rapi kayak buat bulat-bulat, tinggal copy, pastein place ke atas, sama kayak tadi kita edit dulu pakai ini nih curve yang pen tool yang ada garisnya. Kita edit dulu, editnya yang rapih dikit lah. Biar aman biasanya ini ya aku lock, ujung-ujungnya aku lock. Yang ngasal aja sih sebenarnya buat menutup. Oke, klik objeknya, terus make wrapping mask. Bikin depan, bawah, bawah. Nah, tuh gitu guys. Gampang sih sebenarnya. Kalian bisa bayangin sendiri lah pokoknya kalau di portofolio yang bagus kayak gimana. Pokoknya aku ngasih tahu cara-caranya aja ya. Terus apa lagi? Oh ini, ganti objek serupa keseluruhan. Ganti objek misalnya aku punya objek ini deh. eh, Objek bentuknya kayak gini. Aku udah terlanjur buat banyak di portofolio aku. Terus aku ubah nih. Satu yang aku stretch, satu yang aku ubah scale-nya doang. Nah, kita bisa nih, eh lah, aku pengennya bukan kuning nih, tiba-tiba berubah pikiran, pengen ganti warnanya jadi biru. Itu gimana sih caranya? Caranya tuh tinggal kita ke select salah satu objek, terus ke menu select, start global edit, itu otomatis kayak pick semua ya, yang eh, bentuknya sama, kepik semua yang bentuknya sama. Nah, kita bisa ubah objek tersebut. Jadi misalnya jadi pink. Itu bakal semuanya keubah ya jadi pink. Terus apa lagi ya? Shape Builder Tool. Nah, ini juga aku sering pakai Shape Builder Tool. Itu fungsinya buat nyatuin beberapa objek. Misal aku buat eh, kayak boneka salju lah istilahnya. Boneka salju. Ada garisnya biar kelihatan gitu. Terus buat lagi tangannya. Nah, ini kan empat objek yang terpisah nih. Kita bisa pakai builder tool untuk mengubah empat objek ini menjadi satu satu objek. Caranya kita tinggal seret semuanya, terus ke menu ini Shape Builder Tool, tinggal kita gabungin. Nah, otomatis ini jadi satu objek yang nyatu gitu loh. Fungsinya buat apa? Nanti kalian bakal tahu sendiri sih kalau misalnya kalian punya ide desain atau lihat referensi-referensi Pinterest. Ini cuman aku ngasih tahu gambaran kasarnya aja sih biar ngerti. Terus kan aku naikin deh. Nah, terus ada lagi yang namanya Puppet Tools.
Aku juga sering pakai Puppet Tools ini. Puppet Tools kan dari kata puppet ya, puppet kayak mainan puppet yang kita bisa atur-atur. Kita tinggal pencet yang ini nih, yang kayak pin, puppet wrap tools. Nah, otomatis kita bisa jadiin objek ini jadi kayak boneka. Nah, aku di tangan nih, di tangan satu, dua, sama di kaki. Nah, itu bisa di stretch. Misalnya lagi high, terus satu lagi turun ke bawah. Nah, menurut aku ini berguna banget sih buat nge-stretch, nge-stretch yang istilahnya kurang bagus nih bentuknya atau daunnya kurang apa ya, kurang natural, jadi pengen yang lebih luas gitu, nge-stretch bisa. Terus biasa aku pakai apa lagi ya? Gradient Tools. Belum jelasin nih Gradient Tools. Gradient Tool itu kayak ngegradasi istilahnya. Kita buat di sini deh. Caranya kita pencet Fill terus ke Gradient Tools. Aduh, ngelek-ngelek. Nah, double klik nih, double klik. Terus bakal muncul kayak gini, hitam ke putih. Nah, ini base-nya ya, base-nya hitam putih. Kita gantinya gimana caranya? Kita itemnya kita pencet double klik mungkin. Nah, terus tinggal pilih warnanya. Atau mungkin mau pakai warna hijau, ambil ambil di warna lain, pink, kuning, boleh. Nah, gitu sih. Terus kalau mau nambahin warna bisa tinggal pencet di sini aja nih, sejajar sama apa namanya, bulatan-bulatan di bawah. Itu misalnya tengah-tengah kita mau kasih warna biru deh. Nah, kita udah bisa menghasilin warna, tiga warna. Terus ya ini diatur-atur aja gradasinya, gradasi yang eh, tipis atau gradasi yang tebal, kita tinggal atur-atur. Terus apa lagi? Oh iya, gradasinya bisa, bentuknya bisa bisa sirkular kayak gini, bisa juga yang biasa ya, gradasi biasa. Terus ngeditnya gimana ya caranya? Ngeditnya pakai ini nih. Nah, mau arahnya kayak gimana gradasinya? Ini kebanyakan, dihapus aja deh beberapa. Kayak gitu. Ini juga bisa buat background. Jadi kalian kan kalau mau buat background bergradasi tinggal rectangle, jadi deh. Buat Instagram atau portofolio kalian mungkin. Tapi kalau porto mungkin warna-warnanya yang soft-soft aja sih. Nggak yang warna gini. Terus kan, apa lagi yang aku belum sebutin. Hmm, teks. Oh ya, ngedit teks. Nih, ngedit teks di tulisan teks. Ini ya kayak basic aja sih kalau teks. Halo guys. Kayak milih teksnya, karakternya apa. Franklin. Oh, di select dulu. Inilah misalnya. Terus ukuran. Kayak biasa lah. Middle, eh, left atau right. Terus mau di tengah.
mau di atas, ya kalian bisa explore lah sendiri. Terus di teks teks ini kalian pengen kayak 3D artist gitu loh. Teksnya nggak pengen yang monoton. Kita bisa pakai eh, dari teks ke objek. Teks ini kita ubah ke objek. Cara gimana? Caranya tinggal pencet teksnya, terus klik kanan, terus create outlines. Nah, otomatis teks ini berubah menjadi objek dan kita bisa edit. Editnya sama kayak tadi. Editnya pakai yang ini nih, pad apa ya namanya? Pen tool yang ada garisnya lah. Kita misalnya mau edit A-nya nih. A-nya eh, kita nggak mau ada isinya, bisa. Nah, terus L-nya misalnya kita mau edit juga. Double klik aja, buat edit. L-nya misalnya mau kayak gini. Double klik, edit. Bisa juga buat di move-move gitu ya. Satu lebih naik, satu lebih turun, satu lebih naik, satu lebih turun. Ini kalau kalian buatnya bagus, kayak sistematis, well design banget, kalian bakal punya foto yang bagus sih kalau misalnya kalian mainin judulnya kayak gini. Pokoknya itu sih pengenalan. Ini kan istilahnya workshopnya cuma pengenalan ya. Aku nggak jelasin atau buat contoh yang ribet-ribet. Kalian bisa cari di YouTube atau di mana lah platform-platform yang kalian bisa belajar. Terus apa lagi ya? Tadi udah semua sih. Pattern tadi kan aku nyoba buat bulat. Sebelumnya aku udah nyoba sih pakai swatch, pakai pattern lain. Misalnya ini nih, aku ngambil JPG, satu JPG itu aku ambil terus aku jadiin pattern. Misal kalian mau buat portofolio kalian kayak gini. Nah, tapi terlalu apa ya namanya? Terlalu tebal, kita bisa kurangin opacity-nya di sini. Di atas opacity kita kurangin. Misal portofolio kalian kayak gini nih. Nah, keren kan? Terus ini kan keluar-keluar gini ya. Kayak kalau misalnya kita pasin bakal nge-stretch dan bakal jelek. Gimana caranya? Caranya itu kita pakai masking. Kita buat kotak di atas, kotaknya misalnya warna ini deh kuning. Terus pilih objek patternnya di mask. Naik clipping mask. Otomatis jadi bagus kan? Gitu. Apalagi yang belum ya? Layer ya sama kayak Photoshop sih. Biasa tadi aku pakai satu layer. Kalau mau nambah layer tinggal klik new layer. Itu bakal ada layer 2. Layer 2 tuh pasti kalau kita buat desain tuh di atasnya layer satu. Cuman kalau misalnya layer 2-nya kita turunin ke bawah, itu bakal di bawahnya. Ya basic sih kayak Canva, kayak Photoshop, layerannya sama. Apalagi yang belum? Tadi ngambil warna udah sempat aku sebutin ya, pakai ini, eyedrop. Eyedrop tuh bukan cuma ngambil warna, tapi ngambil warna sama stroke. Misal nih bentuknya eh,
warna biru sama struknya warna merah. Nah, kita buat suatu kotak warna kuning. Kita pengen eye drop yang ini. Otomatis biru sama merahnya ikut. Pokoknya sering-sering eksplorasi aja sih. Mau kayak gimana bentuknya. Dan saran aku sih buat semua mahasiswa tuh wajib banget buat belajar grafis. Nggak harus AI tapi buat belajar grafis. Karena nanti di masa depan eh, aku pikir bakal jadi bare minimum seseorang sih. Kayak istilahnya Microsoft. Dulu tuh yang bisa Microsoft tuh orang-orang yang berpendidikan doang. Tapi sekarang wajib semua bisa Microsoft. Kenapa kita harus belajar desain grafis? Karena ya bakal kepake buat portofolio di kerja juga banyak banget nuntut orang-orang itu buat bisa ngedit ini, merapihkan ini, membuat PPT sebagus mungkin. Jadi jangan sampai lemes ya kalau buat belajar desain grafis. Nikmatin aja, anggap desain grafis ini seru. Apalagi ya? Ya basic-basicnya itu aja sih. Transparansi, gradient, tadi udah, stroke udah. Eh, Aset nggak perlu sih. Artboard tadi udah, layer udah. Oh iya mau buat grid tadi aku kelupaan. Tadi kan baru guide ya. Sekarang aku mau buat grid. Kita buat grid itu pakai objek biasanya. Nih misalnya ada objek ini nih biru dan garisnya aku kasih stroke deh. Stroke-nya warna hijau. Ah, Nah, kita ke objek pet split into grid. Kita mau buat 3x3 misal. Oke. Nah, otomatis sudah menggrid 3x3. Terus kalau ganggu ya tinggal warnanya ganggu tinggal di close aja. Barang hijau. Mungkin basicnya itu aja sih yang kalian perlu pahamin. Cara menata portofolio juga udah banyak pasti di media-media lain, media-media sosial. Udah banyak cara-cara menata portofolio yang bagus dan benar. Tapi aku pengen bilang Illustrator ini software tambahan aja sih. Kalau kalian mau ngedit, lebih baik itu di Photoshop karena fiturnya emang lengkap Photoshop. Bukan lengkap, istilahnya lebih proper buat portofolio. Sedangkan Illustrator kan cuman buat apa ya, ilustrasi. Bukan cuman sih, maksudnya konteksnya beda lah. Gitu sih. Paling. Mungkin sekian ya. Kalau ada yang mau ditanyain lagi, boleh nanti DM aja Instagram aku, Arfuza Raffi. Bebas ya kalian mau tanya tentang lebih lanjut tentang desain ini atau apa, bebas. Oke, sekian. Terima kasih. Mungkin terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat ya ilmu yang aku sampaikan, walaupun sedikit dan ya nggak yang advance advance banget. Terima kasih.